Thariqah Alawiyah atau mungkin Thariqah Alawiyin ya, itu untuk umum, serah siapa saja boleh melaksanakan dan melakukannya, tidak masalah, tidak harus terbatas untuk sada atau para habaib. Waalaikumsalam. Tergantung minjemnya. Kalau minjemnya itu pakai sistem riba, pakai sistem bunga, ya jelas haram, dan hasil usahanya jelas hasil usaha yang haram karena didapat dari modal yang haram. Banyak sih. Kalau dulu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf almarhum Jeddah. Kalau sekarang siapa ya? Wallahu a'lam. Masya Allah, Gus Nurdin, doakan anak juga Gus Nurdin. Ini coach anak dia nih, beliau ini coach di gym. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang yakin belum dikekai dan dia wasiat untuk kekai, ya dikekai aja. Atau misalkan kita memang mau mengkekai sedangkan waktu itu belum dikekai. Beda dengan korban ya. Kalau korban untuk orang yang sudah meninggal tidak boleh. Bingung apakah sedang mendapatkan firasat apa segala, maksudnya gimana nih? Amalan ketiga apa nih? Ini belum jelas juga pertanyaannya. Bagaimana pendapat jenengan terhadap pendapatan yang mengatakan bahwa masalah pendapat suara wanita itu kalau menurut mazhab Syafi'i bukan aurat, tapi kalau menimbulkan fitnah itu bisa jadi haram mendengarnya atau diperdagangkannya. Maka itu kalau jamiah dibak atau budak lebih baik disembunyikan. Boleh, tidak apa-apa, sholat dibarengkan dengan azan boleh, tapi afdolnya menunggu setelah azan. Tapi kalau kita tengah-tengah sholat kemudian ada azan, sedangkan kita yakin sholat kita itu masuk waktu, ya tidak masalah. Apanya? Gimana C maksudnya ABC? Ya kita membatalkan sholat kita otomatis karena batal tuh. Dan kalau mau keluar, sunnah kita menutup hidung kita supaya tidak timbul fitnah. Ya menutup hidung kita seolah-olah ada mimisan atau apa, ya otomatis batal sholatnya dan kita keluar dari soft itu. Nah ketika kita keluar dari soft tersebut supaya tidak timbul fitnah, kita sunnah atau dianjurkan nutup hidung kita seolah mimisan. Waalaikumsalam. Bagaimana cara agar supaya santri di pesantren anak bisa taat peraturan? Nah ini butuh perjuangan, memang kita sama-sama berjuang juga. Anak di pondok juga berusaha untuk berjuang supaya anak-anak menuruti peraturan. Salat subuh itu kalau mazhab Syafi'i sunnah kunut. Nah kalau sunnah kunut, kalau kita tidak kunut maka sholatnya tetap sah, hanya ditambal dengan sujud sahwi, tapi tetap sah. Andai kata tidak sujud sahwi pun tidak apa-apa. Waalaikumsalam. Dalam hal apa dulu nih? Mendahulukan ibu sendiri atau ibu suami? Dalam ketaatan ya kita ibu sendirilah. Tapi dalam hal apa dulu? Kalau kita misalkan di rumah mertua, ya kita hormati mertua kita. Ya, kita sodakohkan kalau misalkan kita tahu bahwa harta kita itu syubhat dan dalam arti tidak jelas halal dan haramnya, kita sodakohkan aja ke fuqara masakin. Apalagi kalau kita warok dan juga zuhud ya. Nabi mengembalakan kambing dan juga Nabi juga berdagang. Tapi intinya setiap kita mencari rezeki yang halal itu hukumnya adalah wajib. Beri kami ijazah. Ini anak belum jelas ini ijazah yang dimaksud ijazahnya apa? Ijazah SMA, SMP, atau ijazahnya Udin ini. Ini ada ijazah juga, ijazah. Semuanya itu include dalam syariat. Ya semuanya itu include dalam syariat. Mungkin bisa dicek di channel YouTube Ana yang tentang pembahasan masalah syariat, thariqat, hakikat dan makrifat ini. Amin amin, insyaallah. Moga-moga putra jenengan menjadi anak yang soleh dan menjadi penerus dari Nabi kita Muhammad SAW, menyambung dakwah Kanjeng Nabi dan para ulama-ulama pewaris Nabi. Tujuannya itu supaya deres atau memperkuat hafalan atau karena hafidho dia hafal Quran dan wajib deres itu tidak apa-apa, atau mengajarkan Qurannya juga tidak masalah, mengajarkan anak kecil gitu, ustazah itu tidak apa-apa. Alhamdulillah sehat afiat, mohon doanya, doa untuk yang supaya sabar ini. Kalau sering-seringlah baca sholawat dan sering-seringlah kita membaca zikrullah, terutama ya latif, insya Allah diberi kesabaran. Waalaikumsalam. Enggak, bekam tidak membatalkan, tapi makruh ketika kita puasa kita bekam, dan juga membahayakan katanya. Yang setahu ana itu membahayakan karena bisa bikin tubuh tambah lemas atau gimana, wallahu a'lam. Ya kita menghidupkan majelisnya ketika beliau sudah meninggal, kita hidupkan majelisnya. Dan kita hidupkan amalan-amalan beliau yang kita pernah dikasih ijazah,
kita hidupkan lagi ini supaya tidak putus.